Shalom, perkenalkan nama saya Windy Kristalina Trisyagara. Saya dari kelas 11 SKS, Sekolah SMA Advent Tompaso, mata pelajaran ekonomi dengan guru mata pelajaran Regen Yosik SE MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi ekonomi yang sudah dipelajari di kelas 11 SKS. Yang pertama, pengertian dari APBN dan APBD. Yang saya akan menjelaskan dulu pengertian dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang membuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam tahun waktu tersebut. Selanjutnya ada fungsi APBN. Sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, APBN memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapat negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan, misalnya menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Fungsi ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanja dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Selanjutnya ada fungsi yang kelima, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, ada anggaran proyek pembangunan jalan senilai 10 miliar, maka pihak pemerintah bisa langsung melaksanakan proyek tersebut agar nantinya berjalan lancar tanpa ada masalah. Nah, fungsi terakhir ada fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan.
Artinya pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketetapan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Dan selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN terdiri dalam beberapa tahap secara umum. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus dilaksanakan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Dan terakhir, tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN biasanya dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan APBD dan tahapannya. Yang pertama, tahap perencanaan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, tahap pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD atau RAPBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Yang ketiga, tahap pelaksanaan setelah APBD ditahapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan lebih detail soal pelaksanaan lebih lanjut akan dilakukan melalui keputusan gubernur, wali kota, bupati. Dan keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, sumber penerimaan negara dalam APBN. Penerima dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Pajak tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea pembebasan hak atas tanah dan bangunan, serta bea cukai atas tembakau dan alkohol. Sementara pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Penerimaan negara bahan pajak atau non-pajak. Sumber penerima negara bukan pajak berasal dari penerima sumber daya alam, laba BUMN, dan barang sitaan koruptor. Dan penerima negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain yang
memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikan, artinya dana tersebut bukan dana pinjaman melainkan dana hibah. Sumber dana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, pengeluaran anggaran APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, diartikan sebagai perencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. APBD sendiri biasanya digunakan untuk berbagai jenis pengeluaran. Berdasarkan jenis urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah dibedakan menjadi belanja wajib dan belanja pilihan. Belanja wajib adalah belanja yang diharuskan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, misalnya gaji pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD. Belanja pilihan adalah yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah ketika dibutuhkan atau ditangguhkan ketika tidak dibutuhkan, misalnya pengadaan kendaraan transportasi dinas atau perbaikan ruang dinas. Berdasarkan fungsi APBD, pengeluaran daerah dibedakan menjadi 3 jenis, termasuk biaya pelayanan umum, biaya ketertiban, dan biaya lingkungan hidup. Biaya pelayanan umum adalah belanja pemerintah daerah yang dikhususkan untuk menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat, misalnya penyediaan layanan kesehatan atau sarana transportasi daerah. Kedua, biaya ketertiban pembelanjaan pemerintah daerah yang digunakan untuk menjaga ketertiban wilayah, misalnya pembiayaan kegiatan pengamanan lapangan maupun pembiayaan Satpol PP. Dan ketiga, biaya lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan pembelanjaan atau pembiayaan pemerintah daerah dalam usaha pelestarian lingkungan, misalnya biaya tanaman maupun komunitas hijau dan lingkungan daerah. Berdasarkan kelompok pembelanjaan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka belanja daerah dapat dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Apa bedanya? Mari kita pelajari. Belanja tidak langsung merupakan belanja pemerintah daerah yang tidak berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya belanja hibah, belanja gaji dan tunjangan pegawai bulanan, dan donasi atau bantuan. Belanja langsung merupakan belanja pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya gaji pegawai, honor atau honorarium, belanja barang, dan belanja modal. Selanjutnya, tujuan penyusunan APBN. Selain pengertian dan fungsi APBN, ada beberapa tujuan penyusunan APBN yang perlu kamu ketahui, antara lain: meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPRD dan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses dan diprioritaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, dan tujuan pajak.
Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak. Secara umum, pajak harus digunakan pemerintah untuk jalannya negara dan tersedianya fasilitas publik. Lebih jauh lagi, terdapat 4 fungsi utama pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Kedua, fungsi regulasi. Pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, untuk menghambat inflasi, melindungi produk dan dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, memancing kegiatan ekspor serta menarik investasi. Yang ketiga, distribusi. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Dan keempat, fungsi stabilisasi. Negara dapat menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Contohnya dengan menerapkan kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak pusat. Sesuai namanya, pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dengan diwakili Direktorat Jenderal Pajak atau singkatan DJP, Kementerian Keuangan. Pajak pusat terbagi lagi menjadi 5 jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PBNBM, dan pajak bumi dan bangunan PBB, dan bea materai atau BM. Selanjutnya, pajak daerah. Sementara itu, pajak daerah mengacu pada pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kota, kabupaten yang diadministrasikan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Ini dia macam-macam pajak di Indonesia yang termasuk kategori pajak daerah. Ada pajak provinsi, kabupaten, kota, kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, rokok, air permukaan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, restoran, hotel, hiburan, parkir, penerangan jalan, reklame, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bumi dan bangunan sektor dan perkotaan, dan bae perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB. Selanjutnya, tujuan pengumutan pajak di Indonesia. Tujuan pengumutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian faktor, jenis-jenis, tujuan, dan manfaat dari perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam.
2. Menghemat biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. 5. Transportasi antar negara. 6. Perbedaan selera. Dan 7. Keinginan meningkatkan pendapatan negara. 8. Kondisi iklim berbeda-beda. 9. Meningkatkan kualitas atau SDM atau sumber daya manusia. 10. Keinginan memperluas pasar. 11. Adanya kelebihan produk. Dan 12. Keinginan menjalin kerjasama yang lebih. 13. Era globalisasi atau pasar global. 14. Perbedaan kondisi geografis. 15. Keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Macam-macam perdagangan internasional, yaitu perdagangan bilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nah, kedua, perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang ada dalam satu wilayah. Dan ketiga, perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara. Manfaat perdagangan internasional: mendorong pertumbuhan ekonomi, menambah devisa lewat ekspor, mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan impor, membuka lapangan kerja, terciptanya efisiensi dan spesialisasi, transfer teknologi, stabilisasi harga, dan mempererat hubungan kerjasama antar negara. Tujuan perdagangan internasional: 1. Memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, dan mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang makin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perdagangan teknologi. Pengertian jenis-jenis kebijakan devisa dan perdagangan internasional. Pengertian devisa adalah beberapa valuta asing atau emas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan transaksi pembayaran dengan negara lain yang diakui dan diterima oleh dunia internasional. Manfaat devisa: berdasarkan penjelasan terkait fungsi devisa di atas dan mengacu pada pengertian devisa dan fungsi devisa, maka bisa disimpulkan bahwa devisa memiliki manfaat untuk membantu proses pengadaan atau penjualan barang dari dan ke luar negeri, membantu pembayaran utang luas negeri, membiayai berbagai kegiatan perdagangan di luar negeri, membayar biaya dinas para penjabat ke luar negeri, atau mengakomodasi atlet di luar negeri. Yang pertama, jenis devisa berdasarkan sumbernya. Devisa kredit: devisa yang sumbernya didapat dari pinjaman luar negeri, contohnya pemerintah meminjam dana dari Bank Dunia yang nantinya pinjaman tersebut akan dialirkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit. Dan kedua, devisa umum. Bentuk devisa yang dapat dengan disertai kewajiban dalam mengembalikan, seperti ekspor, penerimaan modal, dan pengadaan jasa, dan lain-lain. Jenis devisa berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud, jenis devisa terbagi menjadi devisa kartal dan devisa giral. Devisa kartal adalah devisa berbentuk uang kertas dan uang logam, sedangkan devisa giral merupakan jenis devisa yang berbentuk surat berharga seperti cek, wasel, international money order atau IMO, dan lain-lain. Penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pembean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Nah,
Selanjutnya ada kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun. Harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Larangan ekspor. Kebijakan satu ini mengacu pada pelarangan ekspor untuk barang-barang tertentu ke luar negeri. Alasannya meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Adapun contoh alasan ekonomi diantaranya adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal supaya terus berkembang dan tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Politik dumping. Dumping merupakan penetapan harga barang ekspor yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang-barang tersebut di dalam negeri. Kebijakan dumping ini tidak bisa diterapkan sembarangan. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Dumping baru bisa dilakukan apabila pasar dalam negeri berada dalam kendali pemerintah secara penuh. Itulah materi-materi ekonomi yang telah saya pelajari di kelas 11 SKS. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.